Anda masih menyaksikan MNC News Now bersama saya Wilson Purba. Pemirsa, koalisi partai politik terus digaungkan jelang tahun politik 2024 mendatang. Teranyar hadir koalisi Indonesia Bersatu yang lahir dari kolaborasi 3 partai, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ketiga elit politik sepakat untuk bekerja sama membangun koalisi mengawal agenda politik 2024. Ketiga partai parlemen ini memiliki total 148 kursi di DPR atau 25% kursi parlemen. Jumlah ini cukup untuk syarat mengajukan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap, di mana kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Sementara itu, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik hadir koalisi Partai Golkar, PAN, dan juga P3. Hadirnya banyak poros koalisi dalam pemilihan presiden 2024 diyakini akan membawa warna baru yang lebih baik. Salah satu partai yang menyambut baik lahirnya koalisi Indonesia Bersatu adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS menghormati inisiasi koalisi 3 partai dan berharap akan hadir poros koalisi lain yang tentunya akan menjadi pilihan baru bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, PKS saat ini belum memutuskan akan bergabung ke dalam koalisi tersebut atau justru akan membentuk poros koalisi lain. Dinamika tahun politik kian terasa, sejumlah partai politik mulai bermanuver. Koalisi Indonesia Bersatu besutan 3 partai mengawali poros koalisi. Bagaimana dengan sikap partai politik lain? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Edi Suparno, juru bicara Partai Amanat Nasional, serta Henry Satrio, pengamat politik, dan juga kita masih menunggu dari Pipin Sopian, juru bicara PKS. Saya sapa dulu, ada Bang Henry Satrio dan juga Bang Edi. Selamat sore Bang Edi dan juga Bang Henry. Selamat sore, Mas Wilson. Baik, saya ke Bang Edi terlebih dahulu. Bang Edi, sudah ada poros Indonesia Bersatu. Ini tanggapannya seperti apa? Meskipun 2024 mungkin pendaftaran saja ini masih jauh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, juga oleh Pak Erlangga dan Pak Suharto Mono Arfa, ini kita ingin membangun sebuah budaya politik yang baru, budaya demokrasi yang baru, di mana koalisi itu dibentuk jauh-jauh hari sebelum perhelatan besar yang akan kita hadapi 2 tahun yang akan datang. Supaya apa? Supaya terbangun sebuah sinergi, sebuah kerjasama, sebuah teamwork yang kuat, yang kokoh dalam menghadapi berbagai kontestasi politik yang akan terjadi tahun 2024, pemilu, pilpres, pilkada serentak, termasuk juga bagaimana kita bisa membangun narasi dan gagasan serta program dan konsep dari sekarang sampai tahun 2024 dalam rangka satu mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin untuk mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini dianggap berat, misalkan saja masalah minyak goreng, masalah inflasi, kemudian harga pangan tinggi dan lain-lain. Jadi itu budaya baru ya yang tidak secara ujuk-ujuk di ujung kita membangun koalisi. Kesannya itu terburu-buru, kesannya kawin paksa, kesannya pragmatis. Jadi ini yang ingin dicapai dan disampaikan oleh koalisi ini kepada masyarakat. Baik, nah tapi memang pada pertemuan beberapa waktu lalu ini apa yang dibahas pada saat pertemuan? Apakah juga membahas siapa kira-kira capres yang diusulkan dari ketiga partai, mungkin menjual nama masing-masing politisi ataupun tokoh yang bisa dijadikan atau dimajukan untuk capres dan juga cawapres 2024? Ya, ini kan sebuah pertemuan yang diawali di bulan Syawal dan merupakan pertemuan perdana dari ketiga ketua umum parpol ini dalam konteks pemberitahuan kepada publik tentang adanya koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kita membahas suatu hal yang sifatnya mungkin masih preliminary. Belum ada hal yang lebih lanjut dibahas, apalagi yang sifatnya kesimpulan atau konklusif. Jadi saya kira dalam perjalanannya ke depan nanti akan ada pembicaraan terkait hal-hal yang sifatnya strategis, termasuk untuk perhelatan
pemilu pilpres ke depan. Jadi saya kira secara bertahap, secara progresif nanti akan dibahas. Tapi saat ini, terutama dalam pertemuan beberapa hari yang lalu, hal tersebut masih belum dilakukan pembahasannya. Baik, saya ke Bang Henry Satrio. Bang Henry, ini memang sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu untuk mungkin akan mengajukan nama di pemilu 2024. Bagaimana tanggapan Anda mengenai adanya koalisi baru ini? Satu, saya harus apresiasi. Yang kedua, saya berdoa agar koalisi ini langgeng supaya mudah-mudahan nanti kita di ujung ada 3 pasang calon sama Bang Wilson. Tapi ini kan sebetulnya bukan hal yang baru nih. Mereka sudah tergabung dalam koalisi pemerintahan yang mendukung Pak Jokowi. Justru pertanyaannya, kenapa cuma bertiga gitu ya, yang lain kok nggak diajak, apa yang lain memang sudah memisahkan diri, yang lain tuh maksudnya PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, PKB, Nasdem gitu ya, atau memang koalisi ini sudah sejak dari awal dibentuk untuk sebuah preferensi politik gitu. Saya sempat juga menduga, bahkan sampai sekarang saya masih meraba-raba nih apakah ini ada instruksi istana untuk membentuk koalisi sendiri supaya ada calon presiden tertentu yang diusulkan oleh koalisi ini. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada 3 pasangan calon itu akan sangat baik sekali, walaupun ini memang kan belum nyebut nama calon presiden kira-kira siapa, tapi sebuah koalisi itu bisa terbentuk karena kesamaan tokoh yang akan didorong menuju Pilpres 2024. Ini alhamdulillah harus disyukuri. Jadi semoga terjadi ini 2024 gantian gitu ya. Jadi nggak ada lagi wacana-wacana aneh-aneh tentang penundaan pemilu atau presiden 3 periode. Baik, sudah bergabung juga bersama dengan kita Pipin Sopyan, juru bicara PKS. Selamat sore Bang Pipin. Bang Pipin, selamat sore. Bang Pipin, selamat sore. Apakah bisa mendengarkan suara saya dari studio? Baik, pemirsa, sepertinya sinyal kami akan kami perbaiki dengan Pipin Sopyan, juru bicara PKS. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Bang Edi. Bang Edi, mengapa tidak mengajak partai-partai yang lain juga mungkin untuk bisa bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu ini? Atau mungkin sudah diputuskankah akan hanya 3 partai ini saja? Atau mungkin ke depannya tidak menutup kemungkinan untuk menambah partai-partai lain untuk bergabung? Ya Mas, kata kuncinya bukan tidak mengajak, tetapi belum, dalam artian bahwa kami bukan merupakan sebuah koalisi yang eksklusif. Ini sangat inklusif, sangat terbuka, sangat mengharapkan kawan-kawan parpol lainnya bergabung, baik kawan-kawan parpol yang ada di dalam parlemen maupun yang belum berada di parlemen. Oleh karena itu, ya kami berharap bahwa dalam waktu dekat kami bisa bertemu baik formal maupun informal dengan teman-teman parpol lainnya untuk bertukar pikiran. Kembali lagi menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin banyak bergabung. Ya, persyaratan kami hanya satu, bahwa kami ingin membangun politik gagasan untuk tahun 2024. Kami tidak menghendaki adanya politik identitas yang kemudian memecah belah anak bangsa. Kita ingin merajut persatuan dan kebersamaan. Oleh karena itu, inilah yang kita berharap akan kemudian didatangi juga oleh teman-teman partai politik yang lain, karena kita memiliki persepsi dan pandangan yang sama. Dan saya rasa semua partai politik itu berharap bahwa kedepannya kita sebagai bangsa tidak akan pecah, sebagai bangsa kita akan tetap bersatu, dan inilah adalah harapan dari koalisi kita. Dan kami berharap bahwa teman-teman yang lain dalam waktu dekat juga akan ikut bisa untuk menyambung silaturahmi di Koalisi Indonesia Bersatu. Baik, kita tanyakan langsung ke Bang Pipin Sopyan, juru bicara PKS yang sudah bergabung bersama kita sore ini. Selamat sore Bang Pipin. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pipin mau tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu ini bersama 3 partai lainnya? Ya, saya kira kami mengapresiasi menghormati pilihan politik yang sudah diambil oleh Golkar, P3 dan PAN ya. Ini salah satu terobosan ya, saya kira
ini baik-baik saja, dan kami sebetulnya sangat bersyukur ya kalau misalnya ada sejak awal dan kemudian membuat pilihan politik lebih banyak sehingga tidak ada segmentasi ke depan. Jadi saya berharap pelajaran 2014 dan 2019 menjadi pelajaran buat kita ya, supaya tidak terulang lagi ada pembelahan di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya nanti ada poros ya sudah dimulai oleh Golkar, P3 dan PAN misalnya, terus kemudian nanti ada poros apa lagi begitu ya. Tentu ini adalah salah satu solusi ya mungkin yang diajukan oleh teman-teman di Golkar, P3 dan PAN ya. Sekali lagi kami menghormati itu, tetapi apakah kami akan bergabung atau tidak, tentu kami perlu waktu untuk mengkaji ini ya, karena kami punya beberapa kajian di mana kalau kita ingin koalisi maka kita harus bahas dulu kira-kira visi, misi, program kerjanya, platformnya seperti apa. Jadi kami tidak bisa misalnya tiba-tiba datang ketemu sekali, dua kali, terus kemudian kita diminta deklarasi. Jadi saya kira kita tidak mungkin memberikan cek kosong atau satu black box gitu yang tidak tahu apa yang akan dibawa kemana koalisi ini. Jadi saya kira kita butuh waktu ya, butuh proses ya, supaya ini langgeng, supaya koalisi yang dibangun memang betul-betul berdasarkan visi, misi, program kerja, dan juga berdasarkan evaluasi dari pemerintahan yang saat ini berjalan. Jadi kita harus evaluasi mana yang baik ya, yang harus dilanjutkan, mana yang harus dievaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, baru masuk ke tahap kedua. Kira-kira siapa sosok capres-cawapres yang cocok untuk mengusung visi, misi, program kerja yang akan dibahas dalam koalisi itu. Jadi kita tentu ingin melahirkan sosok presiden yang punya integritas, kapasitas, punya rekam jejak baik, punya moralitas baik, diterima oleh semua kalangan ya. Dan tentu yang ketiga, kami tentu akan mendengarkan suara masyarakat ya, wabil khusus suara kader struktur partai ya di PKS, para pemilih ya. Kira-kira kecenderungannya ke mana begitu. Nah, ini semua kami ingin bangun kerja tim, karena target semua partai termasuk PKS adalah bagaimana kita bisa menang di Pilpres, bisa menang di pemilu. Untuk capres-cawapres tentu kita ingin memperhatikan selain dia menang, juga kita ingin mereka atau sosok yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang saat ini kita hadapi. Kita tidak ingin ada lagi gejolak harga minyak yang seharusnya bisa diantisipasi ternyata tidak bisa misalnya. Kita juga ingin bagaimana capres ke depan yang bisa menyelesaikan hutang-hutang negara kita supaya tidak ada keterbelahan di tengah masyarakat dan sebagainya. Demikian, Mas. Baik, visi misi yang mirip dengan PKS dan juga evaluasi kira-kira yang mungkin bersamaan dengan PKS, kira-kira apa ini partai-partainya Bang Pipin? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now, dialognya akan kami lanjutkan usai jeda.